Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema Merdeka dari 7 siasat iblis, bangun benteng dan kubu agar diri kita sendiri tidak kenal Tuhan. Ini pas hari ini 17 Agustus tahun 2021 teman-teman, berarti kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Jadi temanya saya sengaja buat ingat-ingat gitu. Saya tulis Merdeka dari 7 siasat iblis, bangun benteng dan kubu agar diri kita sendiri tidak kenal Tuhan. Nah, ini yang saya terpikir dari kemarin teman-teman, sejak sharing dengan Pak Joshua gitu. Ya, khususnya istilah di kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5 yang isinya kurang lebih bagaimana iblis memanfaatkan apa ya, jadi keangkuhan manusia gitu yang terjadi kepada diri kita sendiri, bukan orang lain yang buat, diri kita sendiri itu malah yang menghancurkan kita sendiri teman-teman, untuk tidak mengenal dan mengerti akan firman Tuhan maupun pribadi Tuhan. Ini yang terbebani sekali. Dari kemarin saya kepikiran bahwa memang berat ya kalau iblis itu benar-benar jahat dan licik gitu ya. Kalau dia memerangi kita bukan dengan diri kita sendiri, mungkin kita lebih mudah sadar teman-teman. Tapi karena iblis itu licik dan jahat gitu, sehingga dia memerangi kita itu justru dengan keangkuhan diri kita sendiri. Nah, ini seperti apa ya? Jadi cerita musuh dalam selimut, akhirnya manusia tidak sadar teman. Dan memang majority yang kemarin kita bahas, jangan-jangan 90% manusia itu ya tidak sadar karena iblis ciptakan musuh kita adalah diri kita sendiri yang tidak tampak gitu, ada di dalam kita. Nah, ini licik dan jahatnya iblis seperti ini. Jadi saya tergerak lagi hari ini, saya pengen ngupas lebih dalam gitu. Apa sih yang harus kita perbuat supaya kita tidak terjebak dalam siasat-siasat iblis ini. Nah, saya coba urai tadi pagi, minimal ya ada 7 siasat gitu. Meskipun bisa lebih dari 7, tapi saya cantum 7 siasat aja. Nah, nanti coba teman-teman gali sendiri, ada siasat-siasat iblis yang lain gak sih yang membuat keangkuhan kita jadi bangun sehingga kita tidak mau mengerti akan firman Tuhan, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke draft saya teman-teman, saya coba ulang lagi baca di 2 Korintus, kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5 teman-teman. Saya coba baca pendek dulu saja. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng si iblis tadi. Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, kepada firman Tuhan gitu. Nah, ini saya sudah baca di kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. Nah, ini saya coba hari ini khusus karena pengen fokus ini teman-teman. Saya coba baca dari lebih banyak ayat gitu. Tetap dari 2 Korintus pasal 10, tapi dari ayat 1 sampai 11 teman-teman, supaya kita tahu sambungannya. Ini hampir jadi satu perikop teman-teman, saya baca gitu. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka gitu bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, kepada firman Tuhan. Dan kami sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna.
Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada orang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Tuhan, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Tuhan, sama seperti dia gitu. Bahkan jikalau aku agak berlebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka gitu. Jadi ini ceritanya si Paulus, teman-teman, sikap Paulus terhadap murid-muridnya, terhadap jemaatnya, umatnya gitu. Ini saya sudah bacakan, teman-teman. Jadi saya mungkin hari ini, pagi ini mau lebih greget gitu, teman-teman, yang mengupas dari draft saya yang coba saya gali gitu. Apa sih siasat-siasat iblis yang bisa membuat manusia tidak mampu mengenal akan Tuhan Allah, tidak mampu mengenal pribadi Tuhan Allah maupun firman Tuhan Allahnya gitu. Ini memang saya baru sadar bahwa iblis ini memang licik dan jahat sekali, teman-teman. Ya, dia itu benar-benar hebat gitu dalam hal yang negatif, sehingga dia bagaimana dia tidak dia dengan strategi, dengan siasat seolah-olah bagaimana manusia tidak mau mengenang Tuhan Allah itu tuh bukan karena orang lain yang menghalangi gitu, tapi iblis coba membuat siasat bagaimana diri kita sendiri sebagai manusia itu menghalangi diri kita sendiri gitu untuk mengenal, mengerti akan pribadi Tuhan Allah dan firman Allah gitu, Tuhan Allah gitu. Nah ini rasanya kalau teman-teman nggak sadar gitu, rasanya jadi berat, teman-teman. Bagaimana melawan iblisnya nggak kuat gitu. Dan kalaupun kita sudah tahu ini, rasanya yang seperti Paulus tadi katakan, kita mesti melawan bukan dengan cara-cara duniawi, tapi kita harus dengan kekuatan Tuhan Allah lagi. Bagaimana kita minta, berdoa agar Tuhan Allah bisa menguatkan kita melawan ini, teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan dulu, teman-teman, untuk draftnya. Sejak sharing kemarin dengan Pak Joshua, masih terpikir gitu, begitu jahat dan liciknya siasat iblis dalam hal menggagalkan manusia untuk kenal dengan Tuhan Allah, dengan membuat manusia dibius secara tidak sadar bahwa yang menghalangi hubungan manusia dengan Tuhan adalah dirinya sendiri gitu, dirinya kita sendiri. Itu yang hebat dalam arti kata negatifnya iblis itu seperti itu, teman-teman. Yang tadi saya katakan, kalau kita diberhadapkan dengan musuh kita kelihatan, teman, musuh kitanya kelihatan gitu. Jadi kita merasa bahwa ada musuh kita. Tapi kalau iblis dengan liciknya gitu, jahatnya itu, ya dia justru bagaimana menjadikan diri kita sendiri itu adalah sebagai musuh kita gitu. Tapi kitanya nggak sadar, teman-teman. Seperti musuh dalam selimut kan, memang jadi nggak terlihat gitu. Nah ini liciknya iblis ini seperti ini, teman. Dan buat saya ini benar-benar terperangah gitu. Memang iblis itu tidak kira-kira gitu ya, udah berpikir sampai sejauh ini dan sehebat ini negatifnya gitu. Jadi teman-teman coba Arab coba saya ngarepin sekali minimal seperti saya lah, minimal ikut berpikir, merenungi inputan dari Pak Joshua ini. Benar-benar iblis ini sangat jahat dan liciknya gitu. Nah ini yang coba kita gali, sehingga siapa tahu nanti teman-teman sadar, jadi teman-teman bisa tahu bahwa berarti lawan kita itu bukan orang lain, tapi lawan kita adalah diri kita sendiri. Nah ini keangkuhan diri kita sendiri yang kita minta hadapi, teman-teman. Siasat yang sempurna dari iblis untuk membuat manusia tidak merasa ada musuh yang diperangi, karena iblis menggunakan siasat yang manfaatkan jiwa manusia yang lemah dengan memompa akan keangkuhan manusia untuk melawan rancangan dan kehendak Tuhan agar manusia mau mengenal
dan mampu mengerti serta berani lakukan firman Tuhan. Jadi maksudnya gitu teman-teman. Jadi iblis itu bagaimana menyiasati manusia ini gitu dengan kesombongan manusianya, dengan keangkuhan manusianya sendiri teman-teman. Jadi akhirnya dipompa gitu. Ya bagaimana caranya manusia itu seolah-olah kuat, hebat, apa segala macam gitu dipompa, nggak keruan. Ya hal-hal yang duniawi gitu. Ya akhirnya manusia ya begitu teman-teman. Timbul keangkuhannya. Nah akhirnya jadi malah terintangi sendiri, terhalangi sendiri ya untuk lebih mau mengenal mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Ini intinya gitu teman-teman. Jadi iblis itu benar-benar menggunakan siasat yang manfaatkan kelemahan jiwa manusia ini teman-teman. Ya jiwa manusia itu kan seolah-olah kan seperti itu gitu. Ya ada daging, ada nafsu-nafsu duniawi yang iblis tahu gitu. Dimanfaatkan iblis ya nafsu-nafsu itu untuk ya melawan diri sendiri. Jadi manusia melawan diri sendiri, bukan manusia melawan diri orang lain atau manusia lain. Jadi manusia dibuat iblis melawan diri sendiri, melawan nafsunya sendiri, melawan hal-hal yang duniawinya manusia sendiri gitu. Nah, hal inilah yang membuat manusia dikuasai iblis gitu. Jadi dengan tidak sadar akhirnya manusia dikuasai oleh iblis gitu. Harus melawan dengan senjata rohani yang diperlengkapi kuasa Allah. Sebab iblis sudah membangun benteng-benteng dan kubu-kubu agar manusia tidak mengenal Allah dengan cara ya mengangkat gitu. Ya mengangkat keangkuhan manusia dalam berbagai bentuk ragam dan cara teman-teman. Jadi iblis sudah tahu itu, ya akhirnya iblis membangun gitu benteng-benteng dan kubu-kubu ya supaya manusia itu bertahan dengan kuat gitu untuk tidak dapat menerima untuk dapat menerima input-input kepentingan untuk mengenal dan mengerti akan firman Tuhan dan akan pribadi Tuhan Allah itu gitu. Jadi ditutup semua sama iblis seolah-olah manusia itu cukup gitu dengan mengandalkan diri sendiri. Ya itu kembali lagi jadi angkuh gitu, mengandalkan diri sendiri, tidak perlu Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan tidak dicari, tidak berusaha dikenali, tidak berusaha dimengerti gitu, tidak berusaha ditaati. Ya seperti itu teman-teman. Jadi seolah-olah karena iblis itu pengaruhin manusia itu dengan membangun benteng-benteng dan kubu-kubu pola pikir si manusia itu sendiri, bahwa manusia itu ya bisa mengandalkan diri sendiri gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi keangkuhan yang iblis bangun untuk merusak kita ini dengan keangkuhan si manusianya sendiri teman-teman. Karena iblis tahu gitu bahwa yang namanya kalau bicara manusia itu hanya terdiri dari unsur tubuh dan jiwa, ini lemah sekali teman-teman. Nah manusia itu bisa kuat apabila menghidupkan unsur roh gitu. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Nah waktu unsur roh ini dihidupkan berarti ada peran roh Tuhan di dalam kita gitu, di dalam manusia. Nah roh Tuhan ini akan membimbing jiwa dan tubuh kita teman-teman. Tapi iblis kan tidak senang teman. Apabila roh ini ikut berperan, roh Tuhan ikut berperan gitu, ya otomatis iblis tidak bisa merusak manusia. Iblis tidak bisa merusak kita ini teman-teman. Nah justru iblis membangun kubu-kubu dan benteng-benteng dan kubu-kubu supaya manusia itu tidak bisa manusia itu terhalangi gitu, membuat siasat supaya manusia itu terhalangi agar unsur rohani, unsurnya roh Tuhan itu tidak bisa masuk teman, tidak bisa terlibat dalam kehidupan sekitarnya sebagai manusia teman-teman. Ya kalau sampai roh Tuhan ada, jiwa dan tubuh kita pasti diatur sama roh teman-teman. Jadi intinya gitu. Jadi iblis membangun benteng dan kubu untuk menghalangi supaya roh Tuhan tidak dapat masuk ke dalam kita. Waktu roh Tuhan tidak masuk ke dalam kita berarti yaitu ya kita tidak mengenal pribadi Tuhan. Jadi kita juga tidak mengenal firman-firman Tuhan. Akhirnya seperti itu teman-teman. Jadi kita akhirnya ya sangat duniawi gitu, tidak terlalu mengandalkan Tuhan. Nah ini saya coba pertajam teman-teman. Jadi di sini dengan cara mengangkat
keangkuhan manusia dalam 7 bentuk, ragam, dan cara. Sebenarnya bukan 7, teman-teman. Ya cuman saya anggap 7 dah pagi ini gitu. Tapi kalau teman-teman gali sendiri mungkin lebih dari 7. Mungkin bisa 10, mungkin bisa belasan gitu. Mungkin bisa puluhan, saya nggak ngerti. Tapi saya pagi ini coba mengawali dengan 7. 7 dulu gitu. Supaya teman-teman sadar bahwa, oh 7 ini loh yang membuat kita jadi tidak mendekati Tuhan secara maksimal gitu. Ya itu balik lagi, kalau kita tidak mendekati Tuhan secara maksimal ya berarti kita masuk ke dalam jerat-jerat siasat iblis tadi, teman-teman. Nah ini kalau saya coba urai, teman-teman ya, 7 bentuk, ragam, dan cara orang angkuh ya akhirnya tidak mengenal Tuhan gitu. Yang pertama, teman-teman, dibuat seolah mampu hidup tanpa Tuhan gitu. Jadi iblis itu membuat siasat bagaimana jiwa kita ini dibuat seolah hidup tidak ada Tuhan juga mampu gitu. Seolah dibuat begitu sama iblis gitu. Nah itu dengan cara di pola pikir manusia itu coba digiring sama iblis gitu. Ya bagaimana bahwa hidup yang baik itu adalah bagaimana mencari sukses duniawi dan kebahagiaan duniawi gitu. Jadi iblis bawa pola pikir kita manusia itu ke situ, teman-teman. Ya bagaimana bisa menikmati kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi. Kenapa iblis bawa manusia ke arah kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi? Karena kalau bicara duniawi itu memang haknya iblis, teman-teman. Ya iblis itu memang ada satu komitmen dengan Tuhan gitu, bahwa dunia itu memang punya iblis, teman-teman. Jadi seperti waktu Nabi Isa dicobain waktu puasa 40 hari di padang gurun, ya memang dicobanya seperti itu gitu. Hal-hal yang duniawi yang tidak jauh-jauh bicaranya soal harta, soal tahta, soal pemenuhan nafsu-nafsu duniawi gitu. Ya begitu gitu. Dan memang itu dinyatakan memang itu haknya iblis gitu, miliknya iblis. Jadi kalau sampai manusia minta hal-hal yang terkait dengan harta tahta dan pemenuhan hal duniawi, iblis mampu, teman-teman. Jadi bukan tidak mampu, iblis tidak bohong gitu, beneran gitu. Iblis itu bisa memberikan harta tahta dan hal-hal duniawi gitu. Nah cuman Tuhan kan ingatkan itu bahwa yang namanya hal-hal yang berbau duniawi itu adalah fana, sementara, paling 70-80 tahun gitu ya, atau kalaupun mau maksimal 120 tahun, tapi itu tetap fana, teman, tetap sementara. Kalau kita banding dengan yang Tuhan mau hendak rancang dan kehendak itu adalah kita hidup di akhirat yang kekal gitu, yang tidak berbatas. Jadi kalau udah masuk ke alam pola pikir itu, betapa singkatnya hidup di dunia ini yang cuma 70, 80, atau 120 tahun. Nah, iblis janjikan itu, teman-teman. Bagaimana supaya kita mau itu sehingga akhirnya kita masuk dalam siasat iblis ya, untuk tidak mengenal lebih dalam akan firman Tuhan dan tidak tahu dalam akan pribadi Tuhan. Ya akhirnya kita terjebak masuk ke dalam siasatnya iblis tadi, teman-teman. Jadi maksudnya gitu, yang pertama itu dibuat seolah kita hidup mampu tanpa ada Tuhan gitu. Nah maksudnya ya dengan cara begitu. Jadi iblis tidak bohong, iblis menawarkan manusia itu bagaimana untuk mendapatkan ya tadi harta tahta dan pemenuhan hal-hal duniawi tadi gitu. Ya karena memang itu haknya iblis gitu, teman-teman. Nah ini manusia kalau sudah terjebak ke situ, teman-teman, manusia sudah tidak terlalu perlu Tuhan lagi karena parameternya adalah sukses duniawi, harta gitu, tahta gitu kan, harta duniawi, tahta yang di duniawi, dan barang-barang yang ada di dunia gitu. Jadi ini bagaimana caranya manusia dibuat tanpa Tuhan juga tahu bisa dapat gitu. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman, dibuat terpisah antara hal-hal duniawi dan rohani. Jadi iblis selalu akan pengaruhi kita sebagai manusia. Iblis akan angkat-angkat ke keangkuhan manusia itu dengan cara bahwa ya jangan campurin dong urusan kehidupan manusia dengan Tuhan gitu ya. Ya kalau bicara hidup ya hidup manusia duniawi ya kita ya hal-hal duniawi saja gitu. Ya kenapa kita mesti bawa-bawa hal-hal rohani? Nah iblis selalu ganggu kita seperti itu, teman-teman. Jadi akhirnya sampai terjadi pemisahan bagi orang-orang yang tidak mengenal lebih dalam, tidak mengenal
apa tidak mengerti lebih dalam akan firman Tuhan. Akhirnya orang itu, manusia itu ya akan memisahkan, oh iya ini berarti hal-hal duniawi nggak perlu bawa-bawa Tuhan gitu. Ya kalau yang urusan rohani bawa Tuhan. Nah kalau sudah pola pikirnya gitu teman-teman, nanti akhirnya yang namanya Tuhan itu ditempatkan di posisi ya nanti. Ya kalau kita bicara rohani, bicara Tuhan itu ya nanti waktu kita berdoa atau waktu kita ibadah saja gitu teman. Kesannya seperti itu teman-teman. Padahal kalau bicara Tuhan itu kan bukan dalam posisi waktu kita berdoa atau waktu ibadah saja misalnya. Ya sepanjang saat, setiap saat Tuhan itu kan harus dihidupkan bareng-bareng dengan kehidupan kita teman-teman. Nah tapi iblis misahkan ini teman-teman. Jadi hal duniawi dengan rohani itu dipisahkan. Ya dalam arti kata kehidupan duniawi kita dengan kehidupan rohani kita itu ya jangan dicampurkan. Yaitu tadi dibedakan antara kapan kita berdoa ya berdoa saja, ya kapan kita beribadah di tempat ibadah ya beribadah saja gitu. Tapi setelah itu ya itu milik dunia lagi. Itu maksudnya gitu teman-teman. Itu yang kedua teman-teman. Nah kalau kita bicara yang ketiga, iblis dibuat batasan pembagian waktu dengan Tuhan gitu. Jadi ya itu yang waktu itu juga jadi tadi kan masalah tempat gitu. Ya kita waktu berdoa, waktu kita ibadah, ya itu berarti urusannya rohani itu bukan urusannya duniawi. Jadi kalau tidak lagi berdoa atau tidak lagi di tempat ibadah, ya itu berarti punya dunia. Nah, begitupun soal waktu teman-teman. Jadi waktu berdoa, waktu ibadah, ya itu waktunya rohani gitu. Tapi kalau waktu berdoa sudah selesai, waktu ibadah sudah selesai, ya berarti sisanya waktu duniawi. Ini maksudnya waktu gitu teman-teman. Jadi kalau yang kedua tadi kan lebih bicara ke soal tempat teman-teman. Kalau yang ketiga ini ya dibuat batasan pembagian soal waktu gitu. Jadi dipisahkan antara waktu kapan kita sedang bicara dengan Tuhan dan kapan waktu kita bicara dengan duniawi gitu. Nah kalau kita urut waktunya teman-teman, ya kalau orang tidak mengerti akan firman Tuhan, coba teman bayangin ya, yang namanya 24 jam itu kalau anggaplah kalau secara medis anggap tidur paling minim misalnya 6 jam. Berarti kan ada sisa waktu 18 jam, teman-teman. Nah, kalau teman-teman 18 jam itu kan melek gitu, tidak bukan tidur gitu. Nah, 18 jam apa yang kita lakukan, teman-teman? Ya orang yang sudah maniak kerja gitu, yang sudah benar-benar alkoholik itu gitu. Ya dia kerja itu bisa mungkin 12 jam, 14 jam, 16 jam kali teman. Ya berangkat misalnya dari mulai berangkat kantor apabila kita di kota metropolitan Jakarta misalnya, berangkat dari mulai jam 6, kantor jam 8 teman. Berarti jam 6 itu dia ke jam 6 sore itu ya sudah 12 jam teman. Nah, kadang-kadang kalau saya lihat teman-teman yang di Jakarta atau orang-orang ekspatriat yang dari luar negeri itu kerja itu bisa sampai jam 8 jam 9 malam teman-teman, karena alasannya di jalannya macet gitu. Jadi kalau dari jam 6 ninggalin rumah sampai jam 6 sore saja sudah 12 jam, ya ditambah sampai jam 9 malam berarti tambah 3 jam, berarti sudah 15 jam. Nah belum perjalanan balik, anggaplah perjalanan balik sejam, berarti 16 jam teman. Nah berarti kalau dihitung misalnya sehari 24 jam dipotong misalnya dengan 6 jam untuk tidur teman-teman, sisakan tinggal 18 jam. 18 jam berarti dipakai untuk keperluan urusan kerja aja sudah 16 jam teman-teman. Berarti sisa 2 jam. Nah sisa 2 jam di rumah jangan-jangan sama keluarganya teman-teman. Lalu sama Tuhannya kapan gitu? Ya habis waktunya teman-teman. Nah ini yang istilah soal waktu itu seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, ya waktu di perjalanan pun kita manfaatkan untuk Tuhan kok. Waktu kita kerja pun kita anggap itu ibadah bersama dengan Tuhan gitu, ibadah untuk Tuhan. Jadi ini kembali lagi gitu. Tapi kalau kita belum mengerti akan firman Tuhan kan akhirnya kan dipisahkan teman-teman. Ya ini waktu untuk Tuhan dan ini waktu untuk duniawi gitu. Nah untuk Tuhan ini tadi saya hitung begitu teman-teman. Kalau 24 jam untuk tidur 6 jam, sisa 18 jam, 18 jam untuk 16 jamnya kerja, berarti sisa waktu tinggal keluarga 2 jam. Lah terus untuk Tuhannya kapan gitu? Ya paling ya waktu makan berdoa gitu. Ya paling bisa begitu teman-teman. Jadi minim sekali waktu untuk Tuhannya gitu. Itu yang ketiga gitu. Yang keempat teman-teman, dibuat terkesan lemah jika andalkan Tuhan gitu. Jadi iblis itu seolah-olah membuat
membuat keangkuhan manusia itu tumbuh gitu. Sampai seolah-olah kalau kita mengandalkan Tuhan itu lemah, teman-teman. Jadi bodoh gitu. Kesannya seperti itu, teman-teman. Jadi ini yang iblis terus-terusan bangun siasat-siasat seperti ini dengan maksud supaya jadi kita malu gitu. Ya waktu kita bicara nanti tanya Tuhan dulu, malu teman-teman. Ya untuk ngomong seperti itu juga malu. Nanti saya berdoa dulu, saya tanya Tuhan dulu. Itu aja nggak berani, teman-teman. Nah ini kenapa? Karena menimbulkan kesan, iblis menimbulkan kesan bahwa apabila mengandalkan Tuhan itu lemah gitu, teman. Ini mudah-mudahan teman bisa tangkap maksudnya gitu. Nah ini share agak cepat aja, teman-teman. Takutnya waktunya nanti sharingnya kelewat lama gitu. Dibuat terkesan suci jika libatkan Tuhan. Nah itu juga sama, teman-teman. Ya begitu kita ngomong Tuhan-Tuhanan, dianggapnya lu si sok suci gitu, gini-gini. Nah saya nggak ngerti loh kenapa manusia itu kok ya kembali lagi apa karena keangkuhannya jadi dia itu nggak mau dianggap lemah, dia itu nggak mau dianggap suci dengan mengandalkan Tuhan gitu. Ya apa seperti itu, kembali ke keangkuhan lagi. Nah ini kan karena mungkin dari orang tua kita dulunya, dari leluhur kita tidak pernah mendidik itu, teman-teman, bagaimana hidup bersama dengan Tuhan gitu, bagaimana hidup mengandalkan Tuhan. Jadi manusia itu lebih senang hidup tidak mengandalkan Tuhan sebenarnya, teman-teman. Manusia itu lebih senang hidup mandiri dengan kekuatan sendiri gitu, dengan mengandalkan diri sendiri gitu. Ini yang cerita dibuat terkesan suci. Bisa juga nomor 6-nya, teman-teman, dibuat terkesan aneh gitu jika hidup bersama dengan Tuhan. Nah itu juga akan jadi seperti itu ya. Kok orang ini aneh ya, kok bisa hidupnya kok apa-apa gitu ya untuk Tuhan, apa-apa bersama Tuhan, apa-apa gitu, spare waktu untuk Tuhan, segala macam untuk Tuhan gitu. Nah itu juga dianggap aneh oleh dunia, teman-teman. Ya jangankan dunia pada umumnya, dalam satu anggota keluarga aja bisa disebut aneh, teman-teman. Misalnya kalau kita tinggal di keluarga besar, ya kalau kita misalnya hidup bersama dengan Tuhan, ya di situ keluarga besar mulai anggap kita aneh, teman-teman. Aneh gitu, kenapa kok kita begitu? Ya di keluarga kecil kita, kakak adik kita juga akan anggap kita aneh gitu. Dan kalau kita punya keluarga sendiri gitu, ya jangan-jangan sama pasangan kita juga dianggap aneh. Jangan-jangan sama anak-anak kita juga dianggap aneh. Jangan-jangan sama orang tua kita atau mertua kita juga kita dianggap aneh gitu. Karena memang ya kembali lagi mereka keangkuhannya yang memang dibuat oleh iblis seperti itu gitu. Jadi bagaimana mereka bangga apabila tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya gitu. Nah, dibuat asumsi total hidup tidak pantas gitu. Ya, semua harus Tuhan tahu gitu. Banyak, teman-teman, yang pola pikirnya seperti itu gitu. Ya masa sih kita rewel banget sih, masa sih kita manja banget, semua hal mesti Tuhan tahu gitu. Bukannya harusnya ada hal-hal besar Tuhan tahu dan hal-hal kecil Tuhan nggak perlu tahu. Nah image seperti itu juga bikin kacau, teman-teman. Bagaimana itu bisa terbangun dengan baik gitu kalau terus-terusan ditimbulkan image begitu. Padahal kan kalau kita bicara ada image, teman-teman, dari beberapa orang yang mengatakan bahwa ya bukannya, kalau khususnya orang yang belum mengerti akan Tuhan dan firman Tuhan gitu, ya banyak asumsi seolah memperlakukan Tuhan itu seperti manusia umumnya gitu, lazimnya seperti manusia. Jadi seolah-olah nanti kalau kita terus-terusan berdoa kepada Tuhan, kita berdialog sama Tuhan, nanti buat orang lainnya bagaimana gitu. Ya emangnya Tuhannya waktunya nggak habis ya untuk hanya berdialog dengan kita. Nah karena mereka belum tahu bahwa Tuhan itu hadir gitu ya, bahwa Tuhan itu adalah satu-satu untuk kita masing-masing, sehingga Tuhan mau diajak omong 24 jam juga Tuhan tuh happy-happy saja, senang-senang aja, teman-teman. Nah ini yang kadang-kadang disalah mengerti oleh manusia yang belum mengerti akan firman Tuhan. Jadi kesannya seperti apa ya? Jadikan Tuhan itu seperti, anggaplah kalau di Cirebon mungkin kayak sultannya gitu ya. Kalau di zaman dulu kayak rajanya gitu. Jadi seolah dianggap seperti manusia, teman-teman. Jadi waktu sultan atau raja ini ketemu sama rakyatnya gitu, ya ngobrolnya kan berarti rakyat yang lain kan mesti ngantri, teman-teman. Mesti nunggu giliran gitu. Seolah-olah terkesan begitu. Tapi
orang-orang seperti ini kan belum mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, belum mengerti akan pribadi Tuhan lebih dalam. Yang salah satunya adalah Tuhan yang maha hadir gitu. Ya kalau Tuhan maha hadir, berarti kan setiap manusia itu nggak usah ngantri, teman-teman. Setiap manusia itu yang bisa berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa harus mengantri lagi gitu, teman. Nah ini yang kadang-kadang salah persepsikan oleh manusia yang belum mengenal akan Tuhan, pribadi Tuhan, dan belum mengenal akan firman Tuhan, teman. Jadi ya menganggap Tuhan itu seperti manusia gitu, ya paling seperti raja, seperti sultan, atau seperti ya cuma sebatas itu aja. Padahal Tuhan kan bukan manusia gitu. Jadi Tuhan itu maha hadir. Berarti kalau bicara ada asumsi seolah-olah total hidup kita itu tidak pantas kalau dibicarakan, justru terbalik, teman-teman. Tuhan itu ingin sekali dalam semua hal gitu, dalam semua perkara kita ini harus total ceritakan sama Tuhan, teman-teman. Dialog sama Tuhan. Jadi kebalik sekali gitu. Nah itu semua, teman-teman, ini kalau saya pikirkan gitu, ini contohnya baru 7, teman-teman. Kalau kita mungkin cari-cari lagi mungkin bisa lebih dari 7 gitu. Nah ini siasat-siasat iblis ya, bagaimana dengan membangun dari dasar keangkuhan manusia, keangkuhan kita sendiri, akhirnya membuat benteng-benteng di dalam diri kita, kubu-kubu di dalam kita, untuk tidak mudah untuk mau dan apalagi mampu gitu. Mau aja juga tidak ada, teman. Mau mengenal Tuhan lebih dalam gitu. Mau mengenal pribadi Tuhan lebih dalam. Mau mengenal firman Tuhan lebih dalam. Itu aja udah nggak ada, teman-teman. Boro-boro belajar mau mampu mengerti atau mau mampu melakukan firman Tuhan. Nah ini yang saya anggap iblis ini licik dan jahat sekali, teman-teman. Setelah saya sharing dengan Pak Joshua, mendapat ya satu pengertian di kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 3 dan 5 ini. Jadi saya terbebani pagi ini, saya mesti cerita ulang, teman-teman. Saya pertegas lagi gitu. Ya awas loh, ini contoh ya 7 siasat iblis aja udah bisa membuat kubu-kubu dan benteng di dalam kita untuk tidak mau melangkah lebih mengenal Tuhan gitu. Seolah-olah begitu. Apalagi kalau teman-teman nanti mencari sendiri lagi di luar 7 itu, jangan-jangan ada banyak, teman-teman, yang iblis pakai sebagai siasat untuk bisa membuat benteng-benteng, kubu-kubu di dalam diri manusia untuk tidak perlu mengenal Tuhan gitu. Nah ini yang mesti teman-teman harus sadari, teman-teman. Jangan sampai kita terjebak dalam posisi seperti ini, teman-teman. Nah ini kan baru cerita 7 ya, teman-teman. Jadi saya pikir inilah 7 bentuk ragam dan cara siasat iblis untuk perdaya jiwa manusia. Dan bisa saja iblis akan terus berusaha untuk membuat ragam dan cara siasat dengan dasar ya memanfaatkan keangkuhan kita. Jadi bisa aja, teman-teman, bukan 7, ya iblis akan membuat terus gitu, lebih dari 7 gitu. Tapi semua dasarnya itu kembali lagi karena keangkuhan kita, teman-teman. Ya dasarnya ya iblis cuman promo, selain keangkuhan kita, iblis juga promo akan kehebatannya iblis gitu. Nah kalau kehebatan iblis tadi, teman-teman, bahwa iblis itu tidak berbohong apabila iblis itu memang hebat dalam hal-hal duniawi, teman-teman. Itu memang ada komitmen dengan Tuhannya seperti itu gitu, bahwa dunia ini adalah miliknya iblis. Jadi kalau iblis cerita janjiin hal-hal duniawi, itu bukan bohong, teman-teman. Bisa terjadi gitu, teman. Cuman Tuhan ingetin hal-hal duniawi itu kan fana gitu, sementara, hanya sekejapan mata apabila dihitung dari ukuran waktu kekekalan gitu. Nah ini yang Tuhan mau kan kita masuk ke dalam perhatian kehendak Tuhan itu, masuk ke dalam kekekalan ini, teman-teman, di akhirat itu. Jangan sampai nanti setelah kita waktunya habis gitu, kita meninggal dunia pada umur 70, 80 atau 120 tahun. Nah ujung-ujungnya kita tidak melakukan firman Tuhan gitu, karena kita terlalu fokus dengan siasat, terjebak dalam siasat-siasat si iblis tadi. Akhirnya kita cuma melakukan hal-hal yang duniawi saja, teman-teman. Bagaimana mencari harta duniawi maksimal, bagaimana mencari tahta duniawi maksimal gitu, bagaimana mencari hal-hal duniawi maksimal. Nah akhirnya kita tidak mencari hal rohani. Nah waktu cerita meninggal dunia, yang hal duniawi didapat itu tidak ada yang terbawa, teman-teman. Ya akhirnya waktu masuk ke dalam alam akhirat menghadapi penghakiman, tidak ada apa-apa yang bisa
bisa apa tidak apa dari catatan kehidupan kita itu tidak ada hal yang pantas membuat kita masuk ke dalam sorga, teman-teman, karena tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, akhirnya kita bisa masuk ke dalam neraka, teman-teman. Itu yang iblis harapkan, seperti itu, berkumpul bareng iblis di neraka gitu. Nah, sedangkan Tuhan kan terbalik. Tuhan pengen kita melakukan firman Tuhan agar kita masuk ke dalam akhirat, di dalam surga, teman-teman. Bahkan ada firman yang katakan gitu ya, bahwa Tuhan di kitab Matius itu, Tuhan ingin sekali kita bukan cuma melakukan firman Tuhan, tapi juga kita mengajarkan firman Tuhan, teman-teman. Bedanya, waktu kita melakukan firman Tuhan berarti kita masuk ke dalam surga sebagai warga surga. Tapi kalau bicara kita mengajarkan firman Tuhan, berarti kita akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi, teman-teman. Nah, posisi yang lebih tinggi di dalam surga ya bukan warga surga, tapi tim kerajaan surga bersama Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan, teman-teman. Jadi beda sekali gitu antara kepengennya iblis menyesatkan kita masuk ke dalam neraka, sedangkan Tuhan pengen sekali kita masuk ke dalam surga gitu. Nah, ini jadi bedanya di situ, teman-teman. Jadi saya ingetin lagi, bukan cuma 7 siasat ini, teman-teman, ya bisa lebih dari 7. Nah, saya harapkan teman-teman minimal 7 ini coba direnungi gitu ya, benar nggak seperti ini. Kalaupun benar, coba dicari lagi, teman-teman ya, apa memang lebih dari 7. Saya pikir lebih dari 7 gitu. Ini bicara soal keangkuhan manusia kan, apa aja bisa, teman-teman. Gara-gara keangkuhan akhirnya kita malah jauh dari Tuhan gitu. Memerangi keangkuhan diri sendiri jauh lebih sulit dan berat dibanding dengan memerangi halangan-halangan di luar diri kita. Keangkuhan diri sendiri ini seperti menghadapi musuh dalam selimut. Nah, ini teman-teman, yang tadi saya katakan, iblis ini hebat sekali dalam hal negatif gitu, jahat sekali dan licik sekali. Ya, dia menggunakan diri kita sendiri untuk menghalangi diri kita sendiri, teman-teman. Jadi kita menjadi musuh kita sendiri gitu. Nah, tapi waktu kita menjadi musuh kita sendiri, kita tidak sadar, teman-teman, bahwa kita adalah musuh kita gitu. Nah, ini yang gawatnya gitu loh, teman-teman. Beda dengan kalau kita bicara kita berantem, ada musuhnya gitu. Ya, kita bisa berhadapan dengan musuh kita. Kita bisa ngukur, kalau kita kalah, kita minta bantuan orang lain atau kita minta bantuan Tuhan gitu. Ya bisa begitu. Tapi kalau sekarang kita lawan kita sendiri, tidak nampak, teman-teman. Ya, musuhnya itu tidak nampak gitu. Nah, jadi akhirnya apa sih musuh kitanya? Yang musuh kita itu yang tadi dikatakan, musuh kita adalah jiwa dan tubuh kita, teman-teman. Bagaimana iblis menggunakan jiwa dan tubuh kita ini ya sebagai musuh diri kita sendiri, teman-teman. Tapi kalau waktu Paulus ingatkan, kalau kita misalnya menggunakan senjata roh gitu, bukan jiwa dan tubuh, ya jiwa dan tubuh kita bisa kalah gitu dengan roh. Nah, tapi kan iblis kan tetap, yang tadi dikatakan iblis itu kan membangun benteng-benteng dan kubu-kubu supaya unsur rohani itu tidak bisa masuk, teman-teman. Ya, unsur rohani tidak masuk. Kalau unsur rohani tidak masuk, berarti kan yang hidup cuma jiwa dan tubuh. Nah, waktu jiwa dan tubuh yang hidup, teman-teman, ya akhirnya kita dikalahkan oleh diri kita sendiri, teman-teman. Dan kembali lagi saya ingetin, apa yang iblis katakan itu tidak bohong, teman-teman. Kalau iblis menjanjikan hal-hal yang harta gitu ya di dunia, itu tidak bohong, beneran bisa diadakan gitu. Hal tahta gitu ya, iblis bisa mengadakan itu, teman-teman. Hal duniawi gitu, kita minta ini minta itu bisa, teman-teman, bukan tidak bisa gitu. Nah, cuman yang iblis tidak bisa itu yang memberi keselamatan di akhirat, itu yang iblis nggak bisa gitu. Jadi iblis itu cuma bisa ujung-ujungnya memberikan duniawi, itu ujungnya ya masuk ke dalam neraka gitu, teman-teman. Jadi bedanya di situ, teman-teman. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa hati-hati, teman-teman. Iblis itu jahat sekali, iblis itu licik sekali, iblis itu negatif sekali, pinter dalam arti kata negatif sekali, ya karena menjadikan kita itu musuhnya adalah kita sendiri gitu, keangkuhan kita sendiri. Yang tadi saya udah urai 7, tapi kalau bisa teman-teman urai lagi, mungkin ketemu lebih dari 7, teman-teman. Ini jadi maksudnya gitu. Dan kalau kita musuhnya kita sendiri, jadi yang tadi dikatakan seperti kita berhadapan dengan musuh dalam selimut, teman-teman. Kita nggak sadar bahwa kita ini musuhnya kita sendiri gitu. Kalau musuhnya orang lain gampang, tapi kalau musuh sendiri kan nggak nampak gitu. Ini yang teman-teman harus hati-hati, teman-teman. Nah, yang sangat menyedihkan jika orang tua yang seharusnya bertanggung jawab menuntun
keturunannya dalam perihal mengenalkan pribadi Tuhan dan firman Tuhan kepada keturunannya. Hal ini tidak terjadi oleh karena ulah orang tua yang masuk dalam siasat iblis tadi gitu ya, jadi kejebak dalam iblis tadi. Nah ini teman-teman harus tahu teman-teman bahwa kalau secara rohani, secara firman Tuhan, kita ini punya pertanggungan jawab masing-masing gitu. Contoh teman-teman, kita sebagai anak gitu ya, kita sebagai anak dari orang tua kita, ya tugasnya apa ya? Tugas tanggung jawab kita ya harus menghormati orang tua kita. Itu firman yang katakan seperti itu teman-teman. Kita sebagai suami terhadap istri gitu, ya kita harus mengasihi istri. Sebaliknya juga istri kepada suami, ya berarti harus tunduk kepada suami. Orang anak-anak terhadap orang tua ya harus hormat gitu, harus memberi hormat kepada kita. Nah, yang salah satu tugas orang tua kepada anak-anak adalah yaitu menuntun gitu, menuntun anak-anak untuk bisa lebih mengenal mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Nah ini teman-teman sebagai orang tua sudah lakukan ini belum gitu teman-teman? Ya masalah anak-anak itu nurut atau tidak nurut itu lain cerita gitu. Yang jelas kita sebagai orang tua sudah sering ngomongin menasihati anak-anak seperti itu enggak, dan hidup kita sudah dijadikan contoh enggak buat keturunan kita gitu. Intinya itu teman. Kalau masalah urusan bagaimana manusia bisa mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu Tuhan katakan itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita gitu. Sama halnya juga kita dengan mengajarkan firman atau memberitakan firman Tuhan. Contoh seperti hari ini saya men-sharingkan firman Tuhan gitu. Yaitu ya tugas saya gitu, tanggung jawab saya untuk memberitakan firman Tuhan seperti perintah dan peraturan firman Tuhan gitu. Jadi saya memberitakan firman. Nah, adapun orang yang mendengar berita dari saya, kesaksian saya itu mau taat atau tidak, saya sudah tidak terbebani itu teman-teman. Karena itu urusannya Tuhan gitu. Jadi tugas saya hanya bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu tugas saya gitu. Begitupun ke anak-anak saya, ke keluarga saya, ya saya seperti itu teman-teman. Jadi saya ke anak saya ke keluarga saya terhadap teman-teman saya dan sesama saya, ya saya akan bicara seperti ini cukup teman-teman. Gitu ya. Adapun nanti yang membuat mereka mau nerima atau nggak nerima firman Tuhan atau pribadi Tuhan, ya itu urusannya Tuhan ya, teman. Jadi kita cuma menambur saja gitu. Nah itu salah satu tugas orang tua kepada anak-anak itu harus menuntun teman-teman. Ini orang tua harus sadar. Kenapa kok bisa si iblis kok dengan mudahnya gitu membuat 90% orang ya tidak mengandalkan Tuhan gitu. Ya karena kembali lagi salah satunya kesalahan orang tua teman. Orang tua yang tidak buru-buru sadar akan kesalahan orang tua, sehingga orang tua tidak bisa mendidik gitu, tidak bisa menuntun anak-anaknya untuk bisa menjadi mau lebih mengenal pribadi Tuhan, lebih mau mengenal firman Tuhan, lebih mau melakukan firman Tuhan. Nah ininya nggak terjadi teman-teman, karena tidak ada tuntunan dari orang tua. Nah akhirnya dari kakeknya tidak menuntun generasi ayahnya, orang tuanya tidak menuntun anak-anaknya, ya nanti anak-anaknya tidak menuntun generasi cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Jadi akhirnya hancur semua teman-teman. Nah ini semua kalau dikumpulkan balik lagi ya karena 7 tadi teman-teman, 7 siasat iblis itu yang membuat benteng-benteng dan kubu-kubu pertahanan di dalam diri kita untuk menolak, mungkin menolak tidak menolak Tuhan, tapi tidak merasa butuh gitu, tidak perlu harus seperti itu gitu, ada kesan seperti itu teman. Ya akhirnya kita jauh dari Tuhan. Jadi pagi ini teman-teman dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, saya juga membuat vlog dengan tema judulnya juga saya catat merdeka gitu. Cuman merdeka dari 7 siasat iblis ya. Bangun benteng dan kubu agar diri kita sendiri, ingat ya, diri kita sendiri itu ya tidak bisa lebih mengenal pribadi Tuhan dan tidak bisa lebih mengenal firman Tuhan. Nah ini teman-teman, mudah-mudahan dengan sharing hari ini bisa terperangah seperti saya terperangah karena input dari Pak Joshua itu gitu ya. Jadi akhirnya mikirkan apa benar nggak ya bahwa kita ini memang benar-benar masuk ke dalam perangkap iblis, siasat-siasat iblis yang untuk tidak mengenal Tuhan dan firman Tuhan itu ya dengan cara dibuat kita angkuh ya
terhadap diri kita sendiri, bukan angkuh ke orang lain, tapi angkuh ya terhadap diri kita sendiri. Akhirnya kita tidak mau, tidak perlu gitu untuk lebih mengandalkan dan mengenal Tuhan, firman Tuhan lebih dalam. Oke teman-teman, see you, bye-bye.